Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, anak-anak shalih shalihah sekalian, bagaimana kabarnya? Insyaallah ya, sebentar lagi akan selesai ya masa ulangannya. Baik, untuk pertemuan yang sekarang insyaallah akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya, masih pada materi garis dan sudut. Baik, sebelum memulai materi, kita bisa berdoa bersama-sama ya anak-anak sholih sholihah sekalian. Bisa kita mulai ya, bismillah ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik. Sudah berdoa semua ya anak-anak sholih sholihah sekalian. Baik, sebelum memulai, Ustadz bacakan terlebih dahulu ya adab-adab dalam menuntut ilmu. Baik. Sekalipun sebelumnya sudah disampaikan, tetap Ustadz akan sampaikan ya di setiap pertemuannya supaya supaya tidak lupa ya, berulang-berulang terus-menerus supaya menjadi kebiasaan ya. Baik, yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Yang kedua, harus bersemangat, bersungguh-sungguh. Artinya, tidak boleh tidak boleh lemes, tidak boleh leye-leye, tidak boleh ngantuk ya. Nah, yang ngantuk bisa ngambil wudhu terlebih dahulu. Adapun yang misalnya haus ataupun kurang konsen nanti ya, bisa sediakan air minum di sebelahnya, supaya bisa diminum sewaktu-waktu ya. Baik, yang terakhir apa? Iya, mengikat ilmu dengan cara apa? Mencatatnya. Maka sediakan alat tulis ya, untuk mencatat. Baik, Ustadz akan membagikan slide-nya ya. Bismillah. Sudah tampil semua ya anak-anak sholih sholihah sekalian slide-nya? Baik. Nah, kita masih akan membahas tentang garis dan sudut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa sudut dapat dibentuk oleh dua garis ya, dua garis lurus ya, atau dua sinar ya. Sebentar. Baik, cara mengukur sudut, bagaimana caranya? Nah, bisa menggunakan busur derajat. Seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, cara menggunakan busur derajat ya. Baik. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang apa? Depan ya. Baik. Bagaimana cara kita menghadap kiblat? Nah, menurut Kementerian Agama, arah kiblat di beberapa wilayah Indonesia adalah sudut 25 derajat dari barat ke utara. Nah, tentu setelah kita mempelajari pengerjaan menggunakan busur derajat, maka kita bisa mengetahui ya, arah kiblat kita itu ke arah mana. Nah, maka bisa kita menyediakan apa? Iya, bisa menyediakan kompas ataupun apa? Arah mata angin. Nah, setelah disediakan, maka
kita membutuhkan busur ya, busur derajat. Baik. Nah, ini gambarannya ya. Seperti yang kita ketahui, yaitu arah kiblat kita 25 derajat dari barat ke utara ya. Baik, setelah kita menyiapkan arah mata angin seperti ini, nah kita bisa menyediakan busur derajat ya. Nah, seperti biasa, titik pusat dari busur derajat harus berhimpit ya dengan titik temu dari barat dan utara atau titik beloknya ya. Nah, titik titik pusat dari busurnya harus berada di sini ya. Kemudian bagian bawah dari busur derajatnya atau garis bawah dari busur derajatnya harus berimpit juga dengan arah arah barat. Nah, karena dari barat ke utara kata kata Kementerian Agama ya. Iya. Nah, setelah itu kita cari dari barat ke utara ini sudut 25 derajatnya. Nah, maka kita bisa menemukan sudut 25 derajatnya ada di sini ya. Nah, dalam mengukur sudut, seperti kita ketahui, dimulai dari angka berapa? Dari 0 ya. Nah, dari 0, 10, 20, nah di sini ada 30 ya. 25 derajatnya ada di tengah-tengahnya ya, atau yang paling panjang sendiri. Nah, ini 35 derajat, 45 derajat, bagian tengah-tengah ini yang panjang. Maka 25 derajat berada di tengah-tengah sini juga ya. Nah, kalau kita menghadap ke arah barat, maka untuk sholat kita akan miring sedikit ya ke arah 25 derajatnya. Nah, insyaallah akan menghadap sini ya, arah kiblat kita ya. Baik, bisa kita lanjutkan ya. Nah, dalam garis dan sudut, ada beberapa macam sudut ya yang bisa kita ketahui tanpa busur derajat. Nah, ada beberapa sudut yang dapat kita ketahui tanpa busur derajat. Sudut apa saja itu, Ustaz? Baik, ada sudut putaran. Nah, sudut putaran itu memiliki sudut sebesar 360 derajat. Kemudian ada sudut lurus. Sudut lurus itu memiliki sudut sebesar 180 derajat. Adapun yang terakhir ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang memiliki sudut sebesar 90 derajat. Baik, kita lihat ya bagaimana bentuknya ya, sudutnya ya. Nah, sudut putaran ini ya. Bisa kita lihat ya. Ternyata sudut putaran itu apabila titik awalannya di sini, dia berputar sebanyak 360 derajat, maka dia akan kembali ke titik awalnya ya. Nah, dia akan kembali ke titik awalnya. Nah, inilah yang disebut dengan sudut putaran. Dia memiliki sudut sebesar 360 derajat. Dia kembali ke titik awal ya. Baik. Kemudian ada sudut lurus ya. Sudut lurus itu memiliki sudut sebesar 180 derajat ya. Baik, artinya setengah lingkaran ya. Nah, setengah lingkaran atau bisa disebut dengan sudut lurus ya. Kalau di busur derajat
Nah, itu biasanya sudut terbesarnya adalah 180 derajat. Dari titik nol, kemudian menyeberang ya, ke menyeberang penuh ya kalau di busur derajat. Nah, itu merupakan sudut setengah putaran atau bisa disebut juga dengan sudut lurus ya. Memiliki sudut sebesar 180 derajat. Nah, setengah lingkaran ya. Kalau satu lingkaran, satu putaran, sudut satu putaran berapa tadi? 360 derajat. Baik, kalau sudut lurus artinya setengah putaran ya. Setengah putaran. Nah, setengah putaran artinya setengah kali 360 sama dengan 180 derajat ya. Baik. Mudah ya. Kemudian ada sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini biasanya memiliki tanda seperti ini ya. Baik, atau kadang-kadang juga memiliki tanda seperti ini. Nah, memiliki dua tanda ya. Nah, sudut seperti ini memiliki sudut sebesar 90 derajat. 90 derajat ya. Baik. Jadi tanpa dihitung, kita bisa mengetahui besaran dari sudutnya ya. Baik, untuk tugas di rumah bisa dibuka halaman 39. Nah, di situ ada ayo berlatih 2.4. Itu bisa anak-anak soli-solihah sekalian dikerjakan menggunakan busur derajat ya. Nah, adapun yang sudut memiliki apa? Besaran 90 derajat bisa dikasih tanda, tanda sudut siku-siku. Tanda sudut siku-siku seperti apa? Nah, seperti ini ya. Nah, seperti huruf L ya, ataupun bisa dibalik ya. Nah, terserah mau kasih tanda seperti apa, pilih salah satunya. Kemudian ada ayo berlatih 2.6 di halaman 41, itu juga dikerjakan. Baik. Nah, Ustadz akan sedikit membantu ya. Kita coba ya, ayo berlatih 2.6 halaman 41. Nah, kalau sudut putaran tadi kita ketahui besarannya berapa? Iya, 360 derajat ya. Kalau setengah putaran berapa? 180 derajat. Baik, kalau sudut yang siku-siku tadi? Sudut siku-siku. Nah, ini sudut siku-siku nih ya. Ini memiliki besaran 90 derajat. Nah, 90 derajat ini ya. 90 derajat. Baik. Kalaupun misalnya 90 derajat itu ada 3 bagian ya di sini ya, ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, 90 derajat kalau kita bagi 3 dia akan menjadi berapa? 30 derajat. Kemudian 30 derajat. 30 derajat. Mudah ya? Jadi kalau misalnya kita ditanya, nah, berapa sudut dari pukul 10? Maka kita ketahui sudut dari pukul 10 yaitu ada 2 ya, ada 2. Ada 2 ya, ada 2 potong ya dari 90 derajat. Maka 30 derajat ditambah 30 derajat. Dia memiliki sudut 60 derajat. Baik, nomor 1 di
Ayu berlatih 2.6 halaman 41 tanpa kita menggunakan busur derajat bisa ketahui bahwa sudutnya adalah 60 derajat. Nah, biar lebih pasti ya, kita akan menggunakan busur derajat ya. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, apa? Titik, titik pusat dari busurnya harus ada di tengah-tengah jam ini ya, titik jamnya ini ya, titik temu dari jam dan menitnya ya. Bentar ya. Nah, setelah itu salah satu ya dari garisnya harus harus berhimpit ya dengan garis bawah dari busur derajatnya. Nah, kita ambil yang jarum jarum pendeknya ya, yang mengarah ke 10. Nah, ini harus berhimpit ya, harus berhimpit. Nah, kemudian kita lihat garis satunya di angka 12 ya, mengarah ke 12 jarum panjangnya, karena jam 10 ya. Baik, maka kita ketahui sudut dari pukul 10 adalah berapa? Dimulai dari 0 ya. Nah, seperti biasa kita mulai dari 0. Sudutnya adalah 60 derajat. Baik, 60 derajat ya, benar ya. Nah, ini 50, 70, dan di tengah-tengahnya 60 derajat. Jadi sudut dari pukul 10 adalah 60 derajat. Nah, seperti yang kita ketahui tadi tanpa tanpa menghitung juga bisa bisa kita ukur ya sudutnya ya, yaitu 60 derajat. Dan menggunakan busur derajat pun bisa ya, besarannya pun sama, sama-sama 60 derajat tanpa menghitung 60 derajat. Menggunakan busur derajat juga 60 derajat. Nah, guna dari busur derajat yaitu mengukur apabila sudut-sudutnya itu semua sudut ya bisa kita ukur ya dengan busur derajat. Nah, adapun kalau menggunakan apa, pengukuran tanpa sudut busur derajat, nah itu harus ada sudut-sudut seperti sudut siku-siku, sudut apa tadi, sudut putaran, sudut setengah putaran, atau sudut sudut lurus. Baik. Nah, kemudian untuk yang nomor berapa itu? Sebentar, saya cek lagi ya. Pukul 11 ya. Oh, pukul 11 tidak ada ya. Baik. Berarti hanya contoh saja nih ya. Nah, misal ditanya pukul 11 itu menunjukkan sudut berapa? Nah, seperti kita ketahui, ada ada sudut siku-siku di sini ya. Sudut siku-siku ya. Sebentar, Ustadznya agak ini kurang lurus ya. Nah, ini sudut siku-siku ya. 90 derajat. 90 derajat ini kalau kita bagi 3 menjadi 30 derajat. 30 derajat, kemudian 30 derajat. Nah, jadi pukul 11 memiliki sudut sebesar 30 derajat. Nah, kita coba juga menggunakan busur derajat, ternyata sama ya, memiliki sudut sebesar 30 derajat. Adapun misalnya soal yang lain misalnya, berapa sudut yang dibentuk oleh 10 menit misalnya. Nah, 10 menit itu misalnya dari 6 ke 8 ya.
dari 6 ke 8. Nah, ini tanpa kita ukur juga kita bisa tahu ya, yaitu 30 derajat, 30 derajat. Nah, ini sama dengan berapa? 60 derajat, sudut dari 10 menit ya. Sangat mudah ya. Kemudian kalau ditanya sudut dari 1 jam atau 60 menit berapa? Nah, itu merupakan sudut apa? Sudut iya betul, sudut putaran ya. Atau bisa kita ketahui memiliki sudut sebesar berapa? 360 derajat ya, karena kembali ke titik awalnya. Baik, untuk soal-soal yang belum Ustadz kerjakan, bisa anak-anak soli-soli sekalian kerjakan di rumah ya. Nah, materinya pada pertemuan kali ini cukup sampai sini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga ilmunya bisa diterima dengan baik dan menjadi berkah ya bagi anak-anak sholih-sholehah sekalian. Karena dengan mempelajari sudut ini banyak yang kita ambil manfaatnya ya, terutama tadi apa, bisa menentukan arah kiblat ya. Oke, insyaallah sampai sini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya, bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.